Bid'ah menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi bid'ah, berbagai pandangan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan itu, dan berbagai pandangan dari ulama salaf atau ulama mazhab. Untuk diketahui bahwa sesungguhnya bid'ah itu bisa terjadi ketika Rasulullah SAW itu tidak menyaksikannya atau tidak mengetahui. Intinya, pada masa Rasulullah itu ada banyak sahabat yang membuat amalan-amalan baru, bahkan itu sholat yang mahdoh, termasuk ibadah muqayyad, ibadah yang sudah ditetapkan syarat rukunnya dan waktunya, itu bisa diciptakan oleh sahabat Bilal, yaitu sholat wudhu dan sholat qabla maghrib yang diciptakan oleh Anas bin Malik. Itu Rasulullah mengetahui tapi mendiamkannya. Nah, itu berarti bukan bid'ah, tapi juga tidak sunnah. Ya amalan baik saja, ya hanya amalan baik yang mendapatkan pahala atau mendatangkan pahala. Karena di dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah itu berkata bahwa ketika hukum itu dilegalkan oleh Rasulullah atau disunahkan, berarti Rasulullah itu menjalankannya. Ketika sahabat yang menjalankan, Rasulullah tidak menjalankannya, berarti itu tidak sunnah, tapi bukan bid'ah, melainkan suatu perkara yang bisa mendatangkan pahala. Lalu yang banyak yang salah paham atau gagal paham itu oleh ustadz-ustadz modern itu ketika perkataan Umar, kalau di dalam Sahih Muslim kan bunyinya kalimat kan begini, ahsanul bid'ai, hadza ahsanul bid'ai, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Kalau di dalam Sahih Bukhari artinya sama tapi kalimatnya berbeda, nikmal bid'ati hadihi, kan begitu. Nah, ketika Umar mengatakan bahwa inilah sebaik-baik bid'ah, ketika selesai mengumpulkan para jamaah untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah selama sebulan suntuk yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan tidak pernah sholat tarawih, harus diketahui ya. Sholat tarawih itu hanya, istilah tarawih itu hanya berlaku pada Umar bin Khattab. Di masa Rasulullah tidak ada istilah tarawih, itu hanya 3 malam saja. Bahkan Abu Bakar, seorang Abu Bakar yang sahabat yang paling alim itu pun tidak berani menjalankan sholat tarawih selama sebulan suntuk dan berjamaah kemudian dipimpin oleh seorang imam, tidak berani. Nah, Ustadz modern itu gagal paham karena itu bukan bid'ah, katanya Ustadz modern, karena Rasul bersabda alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, bahwa ikutilah sunatku dan sunah-sunah khulafair rasyidin. Berhubung yang berkata itu Umar, maka oleh Ustadz modern tidak dianggap bid'ah karena sunat. Nah, itulah mereka gagal paham menyelaraskan hukum antara Umar di dalam Sahih Muslim mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah, dan antara Rasulullah mengatakan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Iya, Ustadz modern itu mereka tidak bisa menarik satu benang merah. Kenapa Umar mengatakan itu bid'ah? Karena perbuatan Umar sholat tarawih selama sebulan suntuk itu tidak pernah diketahui oleh Rasulullah. Jadi Umar dengan 1000% mengatakan ini bid'ah. Andai kata Rasulullah itu mengetahui seperti kejadian atau peristiwa Anas bin Malik yang menciptakan sholat qabla maghrib ataupun sholat wudhu Bilal, ketika Rasulullah diam, ya itu bukan bid'ah. Ketika Umar menjalankan itu semua tetapi Rasulullah tidak mengetahuinya, ya itu bid'ah. Tapi inilah sebaik-baik bid'ah. Sedangkan bid'ah menurut standar ustadz modern atau golongan selain Aswaja NU itu rata-rata ya menurut standar mereka sendiri, pokoknya yang tidak ada di zaman Rasul, tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan oleh Rasul, itu adalah bid'ah. Dan menurut ustadz modern itu semua bid'ah itu sesat dengan dalil kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Padahal masalah bid'ah itu sudah selesai pada zaman salafus soleh, bahkan pada zaman Umar pun sudah selesai jika mereka mau menganalisa dengan teliti. Karena begini ya, menelaah suatu agama Islam atau ajaran Islam itu kalau ada tendensi untuk kepentingan golongannya, maka banyak yang kontradiksi, banyak yang bisa dibantah oleh umat Islam yang di luar golongannya. Tapi ketika orang itu meneliti agama Islam dengan hati, dengan kepala, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan untuk golongannya kecuali hanya untuk kepentingan
agama Islam itu sendiri dan mencari ridho Allah, secara otomatis argumennya itu tidak akan bisa dibantah oleh keumuman umat Islam. Lah begitulah cara mendefinisikan bid'ah. Walaupun saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya jelaskan ini adalah kebenaran hakiki, tapi inilah pendapat yang paling tidak mendekati kebenaran daripada pendapat-pendapat lain yang menjelaskan tentang bid'ah. Antara yang satu dengan yang lain itu kontradiksi ketika mereka mengatakan, oh yang dimaksud Rasulullah itu kan urusan kami, min amrina, dari urusan kami maksudnya agama. Sejak kapan Rasulullah mengatakan bid'ah itu agama atau bid'ah dunia? Kalau saya beri contoh, bagaimana kalau orang pergi ke masjid itu kan masalah ibadah, lalu ia bercelana cengkrang, bukankah itu bid'ah? Padahal di zaman Rasulullah tidak ada celana cengkrang, dan Rasulullah tidak pernah bercelana, bahkan sahabat, bahkan salafus saleh tidak pernah bercelana. Kemudian ia beribadah ke masjid dengan menggunakan celana cengkrang. Apakah itu tidak bid'ah? Ya bid'ah. Tapi bid'ah dalam arti bid'ah hasanah, dan ulama atau ustadz modern itu tidak mengenal bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Sedangkan yang dimaksud pakaian di atas kedua kaki, di atas kedua mata kaki itu tidak seharusnya cengkrang. Jadi sunnah di atas mata kaki itu tidak harus cengkrang, paham ya? Jadi kesimpulannya, apapun yang kita lakukan itu pasti bid'ah. Dan jika Anda menganut standar kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, maka umat Islam semua pasti masuk neraka. Karena perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, Rasulullah SAW tidak mengetahui karena beliau telah wafat. Sebagaimana Rasulullah tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Umar, apa yang diperbuat oleh Umar, yaitu melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan suntuk yang menunjuk satu imam yang fasih. Dengan demikian Umar meyakini bahwa ketika Rasulullah tidak mengetahuinya, maka Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Sedangkan jika kita merujuk atau menganut standar Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu terbagi dua, maka itu yang paling bisa diterima oleh akal sehat, bahwa celana cengkrang yang kita buat ke masjid itu ya bid'ah, tapi bid'ah dalam kategori yang mahmudah atau bid'ah yang terpuji. Yang sunatnya kan berpakaian di atas kedua mata kaki, dan celana cengkrangnya itu adalah bid'ah karena dibuat untuk melakukan ibadah, melakukan sholat khususnya. Maka bid'ah menurut Imam Syafi'i atau madhabul arba'i atau 4 imam madhab, itulah yang bisa diterima oleh akal sehat, bukan bid'ah ala ustadz modern.